Mobil mewah berwarna putih itu kini mulai mendarat di pelataran rumahnya. Senyum mereka nampak mengembang di wajah cantiknya. Penantiannya di teras rumah telah membuahkan hasil. Bahkan kedua putranya si kecil Agatha dan juga Damian nampak terlihat bahagia karena datangnya sebuah mobil yang begitu tak asing, karena dari dalam mobil itulah akan muncul opa dan juga oma dari mominya. Herdi dan juga Indah sang istri telah keluar dari mobil mewahnya. Namun sungguh tak disangka, sejauh Adinda memandang ternyata ada sosok wanita yang sangat tidak ia duga kedatangannya yang juga datang, sosok yang terasa begitu ketus namun menyimpan kasih sayang untuk dirinya. Upa, uma. Sapa Agatha dan Damian gembira ria kala melihat Opa Herdi dan juga Oma Indah mereka datang. Assalamualaikum nak. Sapa Herdi. Waalaikumsalam paman onti. Sahut Adinda dengan mencium punggung tangan sang paman dan juga ontinya. Adinda memeluk erat paman Herdi dan juga onti Indahnya. Bagaimana kabarmu, sehat nak? Seru Indah setelah melepas rengkuhannya dari sang keponakan. Alhamdulillah Adinda sehat onti, suami Adinda dan anak juga sehat. Sahut Adinda. Tak lama dari itu Adinda beralih dan menatap Rania sang saudara sepupu. Hatinya terasa menghangat melihat sosok yang sudah sangat lama tak ia jumpa. Begitupun dengan Rania, perasaan sedih, rindu, dan kesal kini bercampur aduk seolah menjadi satu. Mereka saling menatap. Rania, lirih Adinda, dan ia pun langsung memeluk tubuh saudaranya itu. Aku merindukanmu Rania. Serunya lagi. Rania yang awalnya diam saja kini mulai mengangkat kedua tangannya dan membalas pelukan Adinda. Aku merindukanmu Rania. Seru Adinda lagi. Dasar perempuan bodoh, setelah kamu berhasil membuat papa dan juga mamaku lebih mengutamakanmu, kamu malah pergi, dan sekarang kamu mengatakan jika kamu merindukanku. Dasar perempuan aneh, salah kamu sendiri kenapa ikut pergi dengan ayah Budi, begini kan jadinya kamu tersiksa sendiri. Tutur Rania kesal dengan tetap memeluk Adinda. Maafkan aku, sahut Adinda. Upa, endong. Seru Damian dan Agatha dengan mengangkat kedua tangan mungil mereka yang menandakan jika kedua bocah kecil itu ingin segera digendong. Aduh, rupanya cucu opa ini ingin digendong ya nak. Ayo sini, mama gendong Agatha ya. Sahut Herdi. Iya pa. Sahut Indah. Dan kini kedua bocah kecil kembar itu pun telah berada dalam gendongan sang opa dan juga omanya. Emuah. Herdi menciumi pipi gembul Damian dengan tanpa ampun dan alhasil Damian tertawa geli hingga cekikikan. Kamu tidak ingin melepasku? Aku bisa kehabisan nafas kalau kamu tetap memelukku seperti ini. Ujar Rania. Iya maaf. Sahut Adinda, lalu ia melepas rengkuhannya. Hihihihi. Damian tertawa cekikikan. Rania terdiam melihat dua bocah kembar yang saat ini tengah digendong oleh kedua orang tuanya. Seketika itu hatinya menjadi menghangat melihat wajah lucu dan menggemaskan yang terlihat nampak bahagia. Mereka anak-anakku Ran. Seru Adinda. Agatha, Damian, ayo lihatlah siapa yang datang nak, lihat siapa perempuan cantik yang ada di samping Momi. Seru Adinda pada kedua putra kecilnya. Sontak Agatha dan juga Damian menoleh ke arah sang Momi dan juga Rania. Ayo siapa ya perempuan cantik yang ada di samping Momi ini? Perempuan cantik ini adalah onti kalian sayang, ini onti Rania namanya, ayo Agatha dengan Damian salim dulu nak. Seru Adinda pada kedua putranya yang sedang fokus menatap Rania. Halo Agatha, Damian, apa kabarnya keponakan onti yang tampan ini? Seru Rania kemudian ia ingin menjembel pipi gembul Damian, namun sayang Damian malah menolaknya dan menyembunyikan wajah menggemaskannya itu di pundak sang opa. Dia tidak mau ternyata. Seru Rania. Ya, Damian memang seperti itu anaknya Ran. Tapi kalau sudah akrab dia akan sangat lengket bahkan selalu ingin ikut kemana-mana dengan orang yang disenanginya. Timpal Adinda. Ya sudah kalau Damian tidak mau, Agatha saja ya yang onti gendong. Lalu Rania berusaha meraih tubuh mungil Agatha, dan ternyata benar Agatha sama sekali tidak menolak. Ya Allah, Adinda sampai lupa, ayo paman, onti, Ran masuk dulu. Seru Adinda pada akhirnya. Dan mereka pun mulai melenggang masuk ke dalam rumah untuk menikmati waktu kebersamaannya.
Beberapa makanan yang dijamin dapat menggugah selera telah dipesannya secara online, mulai dari siomay, batagor, tahu walek, dan juga bakso mercon pun telah ia pesan. Vita yang memang sejak kemarin menginginkan beberapa makanan yang telah dipesannya begitu tak sabar menanti. Namun tukang pengantar pesanan makanan itu pun tak kunjung tiba membuat Vita harus bersabar menunggu di kursi depan rumahnya. Hingga sekitar 10 menit dirinya menunggu, datanglah seorang ojol dengan beberapa bungkusan makanan di motornya. Vita yang melihatnya pun tersenyum senang, akhirnya makanan yang dipesannya pun mulai tiba. "Anda Mbak Vita?" tanya kurir itu setelah sampai di teras depan kediaman Vita. "Iya saya, mana itu makanan pesanan saya?" sahut Vita dan ia pun langsung meraih makanan yang dibungkus itu. "Ini uangnya, terima kasih ya," serunya lagi. Tukang pengantar makanan itu mencoba melihat jumlah uang yang sudah dibayarkan, dan ia sedikit terkejut karena uang yang diberikan oleh Vita sangat lebih dari nominal yang harus dibayarkan. Mbak tunggu, ini uangnya lebih banyak Mbak," seru kurirnya. "Tidak apa-apa, ambil saja kembaliannya, terima kasih ya," sahut Vita lagi lalu berlalu memasuki rumahnya. "Alhamdulillah, ya Allah baik sekali Mbak Vita, semoga rezekimu selalu ditambah ya Mbak," gumam tukang itu bersyukur. Sebuah mobil mewah berwarna merah kini mulai memasuki halaman rumah sang putra dan mendarat di pelataran rumahnya. Clara keluar dari mobil mewahnya sehingga tak sengaja ia pun berpapasan dengan kurir yang hendak pergi. "Permisi adek, siapa yang memesan barang ya?" tanya Clara. "Mbak pemilik rumah ini Bu, Mbak Vita," sahut kurir itu. "Saya mama mertuanya, memangnya apa yang telah dipesan oleh menantuku itu?" tanya Clara. "Anu Bu tadi Mbak Vita memesan siomay, batagor, tahu walek, dan juga bakso mercon," sahut kurir itu. Clara sedikit membelalakkan kedua bola matanya, namun sejurus kemudian ia berusaha bersikap tenang. "Ya sudah Bu kalau begitu saya permisi dulu," pamit kurir itu dan kembali menaiki motornya. Clara sang mama mertua masih terdiam memikirkan tingkah menantunya. Vita memesan makanan sebanyak itu untuk apa? Tidak mungkin Andrew memakan makanan seperti itu. Ya sudahlah, batin Clara. Dan wanita parubaya itu pun melenggang masuk ke rumah putranya. Ruangan santai yang memang hampir selalu digunakan untuk tempat bermain Agatha dan juga Damian kini nampak terdengar riuh. Kedua bocah kembar itu nampak sudah terlihat sangat akrab dengan onti Ranianya. Seorang onti yang baru mereka kenal sekitar hampir 2 jam yang lalu. "Uti mian au mubina cini, onti Damian mau mobilnya sini, sini," pinta Damian pada sang onti dengan menunjuk ke arah mobil mainannya yang ikut berserakan dengan mainan yang lain. Sedangkan Rania yang mendengar kalimat Damian yang masih sangat belepotan itu hanya bisa menganga dan bingung, ia tak bisa menangkap maksud dari kalimat Damian meski bocah mungil itu telah menunjuk menggunakan tangan mungilnya. "Aduh Damian kamu ini bicara sih, onti tidak paham," sahut Rania dengan menggaruk kepalanya yang tak gatal. Sedangkan Adinda, Herdi, dan juga Indah yang melihat itu hanya bisa tersenyum melihat tingkah Rania yang dibuat bingung oleh Damian. "Uti mian au mobina, onti Damian mau mobilnya," seru Damian lagi pada sang onti dengan tetap menunjuk ke arah mainannya. "Yang ini?" tanya Rania namun Damian menggeleng. "Yang ini?" tanya Rania lagi namun Damian tetap memberikan jawaban yang sama. "Terus yang mana Damian?" Onti tidak mengerti Damian mau yang mana. Sahut Rania yang sudah pasrah, dan ia pun harus menanyakannya pada Adinda. "Adinda, ini Damian mau mainan yang mana sih? Aku tidak mengerti." "Aduh Rania, Damian mau mainan mobilannya Rania, dia sengaja memintanya padamu," sahut Adinda. "Kalau kamu sudah tahu, kenapa tidak mengatakannya dari tadi? Kamu sengaja ya agar Damian mengerjaiku, menyebalkan," ucapnya lirih namun dengan raut yang bersungut-sungut. "Hihihihi." Adinda tertawa cekikikan kecil. "Sudahlah nak, tidak perlu kesal seperti itu, Damian seperti itu karena dia ingin dekat dengan ontinya, betul kan Pak?" timpal Indah. "Betul sekali," sahut Herdi yang membenarkan. Dan mereka pun menghabiskan waktu kebersamaannya untuk bermain dengan Agatha dan juga Damian, 2 orang bocah kembar yang akan selalu membuat orang senang melihatnya. Waktu kini sudah menunjukkan pukul 4 sore, yang menandakan sudah saatnya lah para karyawan mulai melangkah keluar untuk mengistirahatkan diri di kediamannya masing-masing.
Dua orang laki dengan postur tubuh yang hampir sama itu, kini sudah melangkah beriringan melewati lorong perusahaannya. Siapa lagi dua pria itu jika bukan Tuan Alexander dan juga Andrew sang asisten. "Andrew, bagaimana keadaan Vita?" tanya Al di sela langkahnya. "Vita baik Tuan," sahut Andrew. Hanya saja dia ketika ingin sesuatu harus dituruti saat itu juga. Batin Andrew. "Jagalah Vita baik Andrew, dia sudah seperti adik perempuanku, aku sangat berhutang budi padanya," pesan Al. "Pasti Tuan, saya akan menjaga wanita yang sangat saya cintai," sahut Andrew dengan sedikit tersenyum. Al juga ikut tersenyum. "Bahkan sampai sekarang aku masih tidak percaya jika kamu sudah menikah dengan Vita," timpal Al. Dan tanpa terasa perjalanan langkah dua orang pria itu pun telah sampai di garasi khusus milik Al. Dan Al pun mulai masuk ke dalam mobilnya. Hati Tuan," seru Andrew sebelum akhirnya mobil tuannya itu melaju meninggalkan area gedung perusahaan. Andrew masih menatap mobil mewah tuannya itu yang terus melaju hingga tak dapat dijangkau oleh indera penglihatannya lagi. "Aku harus menelpon Ivan," gumam Andrew dan ia pun langsung merogoh saku celananya dan meraih handphone pintarnya. "Halo Ivan," panggil Andrew. "Halo, ada apa Tuan? Apakah terjadi sesuatu dengan Tuan Al?" sahut Andrew. "Aku minta semua hasil rekaman CCTV di rumah Tuan Al dari semenjak 2 tahun yang lalu hingga sekarang, dan CCTV yang sudah rusak juga," perintah Andrew. "Tapi untuk apa Tuan? Saya takut jika Tuan Al marah karena saya telah lancang mengambil hasil rekaman CCTV-nya. Kenapa Tuan Andrew tidak memintanya secara langsung saja pada Tuan Al?" sahut Ivan takut. "Ikuti saja perintahku Ivan, tenanglah selama ada aku, Tuan Al tidak akan menghukummu. Jika Tuan Al sampai tahu katakan saja jika aku yang menyuruhmu," putus Andrew. "Tapi Tuan," cegah Ivan. "Sudah tidak ada tapian, putus Andrew. Dan tut. Andrew langsung mematikan handphonenya tanpa menunggu jawaban dari Ivan lagi. "Aku harus mendapatkan rekaman itu, CCTV itu harus diperbaiki," gumamnya mantap. Mobil mewah hitam itu telah sampai di pelataran rumahnya. Rasa rindu ingin bertemu dengan sang pujaan hati dan juga kedua bocah mungilnya sudah tak bisa dibendung lagi. Padahal dirinya setiap hari selalu berinteraksi dengan mereka, namun tetap saja tak dapat melawan kerinduan itu. Dan satu-satunya obatnya adalah bertemu dengan sang istri dan juga kedua putra mungilnya. Al melangkah tergesa-gesa memasuki ruangan rumahnya. "Sore Tuan," seru Bu Ika kala melihat Tuan Alnya telah pulang. "Sore Bi, istri dan anakku di kamar?" sahut Al bertanya yang membenarkan. "Iya Tuan, Nyonya dan kedua tuan muda sedang di kamar," sahut Bu Ika. Dan sepasang kaki jenjang milik sang Tuan Alexander itu masih terus melangkah hingga tibalah ia di depan pintu kamarnya. Ceklek. Pintu kamar pun dibuka. Nampak di sana kedua putranya yang sudah terlihat segar dengan bedak bayi yang banyak menempel di wajah menggemaskannya. Si kecil Agatha dan juga Damian nampak fokus dengan tayangan televisi yang ada di depannya. Sedangkan sang istri Adinda sedang meletakkan kembali beberapa perlengkapan bayi di lemarinya. "Sayang," panggil Al, dan ia pun langsung bergegas menghampiri sang istri. Mas sudah datang ya?" sahutnya tersentak namun menyimpan rasa kecewa di dalam hatinya. "Sayang, aku merindukanmu Kap," seru Al dengan memeluk istrinya dan mencium kening sang istri. "Mas, maaf ya Adinda tidak menyambut Mas pulang dari kerja," sahutnya, dan Adinda pun langsung punggung tangan suaminya. Al memeluk tubuh istrinya. "Adinda baru selesai memandikan anak tadi, jadinya tidak tahu kalau Mas datang," imbuhnya lagi. Dan Al mulai melepas rengkuhannya dari tubuh mungil sang istri. "Tidak apa sayang, tapi kenapa anak baru selesai mandi hingga sesore ini? Biasanya kan 1 jam sebelum aku datang mereka biasanya sudah mandi," tanya Al. "Iya Adinda memandikan anak sampai larut sore seperti ini, soalnya mereka tadi sibuk bermain dengan Opa Herdi, Oma Indah, dan juga ontinya tadi Mas," sahut Adinda yang menjelaskan tentang yang dilakukan oleh kedua putranya. "Paman Herdi kesini?" tanya Al yang cukup terkejut. "Iya Mas, tadi Paman, Onti, dan juga saudara sepupu perempuanku datang kemari, tapi masih ada 1 orang lagi yang tidak ikut, anak pertama Paman Herdi, kakak sepupuku yang melanjutkan pendidikan S2-nya di Kanada,"
Sahut Adinda menjelaskan. Ya Tuhan sayang, kenapa kamu tidak cerita dari awal kalau paman akan datang kemari? Sahut Al dengan raut tak habis pikirnya dengan sang istri. Maaf mas, bukannya Adinda tidak mau memberitahu. 1 jam setelah mas pergi paman Herdi baru memberitahu Adinda kalau ingin datang kemari. Dan Adinda juga tidak ingin mengganggu mas yang sedang bekerja. Jadinya Adinda memutuskan untuk tidak memberitahu mas. Sahut Adinda takut. Hao. Al menghela nafasnya. Dan tubuh kekarnya kini kembali memeluk tubuh sang istri. Sedangkan Agatha dan juga Damian yang sebelumnya sempat memfokuskan sepasang manik matanya melihat tayangan kartun kesayangan mereka, kini malah beralih menatap sang Dedi dan juga Momi mereka yang sedang berpelukan. Hanya sepersekian detik kedua bocah kembar itu menatap orang tuanya, hingga si kecil Agatha memutuskan untuk tetap melanjutkan menonton kartun lucu yang disukainya. Namun beda halnya dengan Damian, jika sang kembaran Agatha memilih kembali fokus pada tayangan kartunnya, Damian malah bangkit berdiri, dan mulai melangkahkan sepasang kaki mungilnya itu dengan tertatih, entah apa yang ingin dilakukan bocah gembul itu. Didi, Mimi, Mian Auda Du Aises, Dedi, Momi, Damian mau baju princess. Celoteh Damian mengadu pada sang Dedi dan juga Mominya, bahkan tangan mungilnya narik kain celana sang Dedi. Sontak saja hal itu membuat Al dan juga Adinda menghentikan aktivitas pelukannya secara mendadak. Didi, Mimi, Mian Auda Du Aises, Dedi, Momi, Damian mau baju princess. Seru Damian lagi. Ada apa nak? Respon Adinda karena nampaknya putra mungilnya itu nampak terlihat serius. Al pun meraih tubuh mungil putranya itu dan membawanya dalam gendongannya. Anak Dedi kenapa hem? Tanya Al dengan mengelus pipi gembul Damian. Didi Mian Auda Du Aises, Dedi Damian mau baju princess. Serunya berharap pada sang Dedi. Entah semenjak kapan Agatha telah berlalu dari posisi duduknya, kini bocah gembul itu ada di dekat mominya. Mih, endong, Momi gendong. Seru Agatha dengan mengangkat kedua tangan mungilnya, sebagai pertanda jika bocah mungil itu ingin segera digendong oleh sang Momi. Al yang tadi sempat ingin menjawab keinginan Damian, kini mendadak terhenti kalimatnya karena kedatangan Agatha. Kap, ada apa anak Momi? Sahut Adinda dengan mengelus kepala Agatha, namun Agatha tak menyahut dan malah menatap Damian. Didi, Mian Auda Du Aises Didi, Dedi, Damian mau baju princess Dedi. Seru Damian pada sang Dedi bahkan dengan raut memelasnya. Al dan Adinda seketika itu membelalakkan kedua bola matanya, apa tadi putranya Damian ingin baju princess, itu kan baju perempuan, yang benar saja. Mian, Dak Oye Auda Du Aises, Damian tidak boleh mau baju princess. Sentak Agatha pada sang kembaran. Ya, Agatha sudah tahu sejak tadi jika saudara kembarnya itu ingin memiliki baju yang sama seperti baju princess dalam kartun yang mereka tonton tadi. Didi, Mian Auda Du Aises Didi, Dedi, Damian mau baju princess Dedi. Seru Damian, bahkan bocah yang baru berumur 1 tahun itu sudah merengek ingin memiliki baju princess. Sayang Damian, baju princess itu baju untuk anak perempuan nak, Damian kan anak laki, jadi Damian pakai baju khusus untuk anak laki saja nak. Sahut Adinda memberi pengertian dengan mengelus lembut pipi Damian. Iya boy, Damian pakai baju khusus anak laki saja ya, atau begini Dedi akan membelikan kalian baju baru lagi oke? Sahut Al yang ikut menimpali. Dak kau, Mian Auda Du Aises Hua. Sahut Damian, bahkan bocah mungil itu sudah menjerit menangis. Adinda merasa sangat khawatir melihat putranya menangis seperti ini, tapi jika dituruti tidak mungkin kan? Hua. Mian Auda Du Aises Hua. Damian semakin menangis kencang karena keinginannya tak kunjung disetujui oleh sang Dedi dengan mominya. Mas menggendong Agatha dulu ya, biar Adinda yang menggendong Damian. Serunya pada sang suami. Agatha dengan Dedi dulu ya nak. Pintanya, dan Agatha pun mengangguk menuruti keinginan sang momi. Adinda pun menyerahkan tubuh Agatha pada suaminya, lalu setelah itu ia meraih tubuh Damian. Mih, Mian Auda Du Aises Hua. Adunya dengan masih setia dengan isakannya. Tup. Anak momi yang tampan tenang ya nak. Serunya dengan menepuk lembut punggung mungil putranya. Damian, sekarang momi ingin bertanya pada Damian anak momi ini tampan atau tidak?
Tanya Adinda yang berusaha memancing putranya. Damian yang awalnya menangis kini mulai berhenti dari isakannya. Anak tampan, sangat tampan. Sahut Damian. Ya, bocah mungil itu memang sangat senang jika dikatakan tampan. Damian anak tampan, nak baju princess itu baju untuk anak perempuan sayang, dan anak yang memakai baju princess itu akan terlihat cantik nantinya. Kalau Damian pakai baju princess, Damian tidak akan tampan lagi sayang. Yang ada Damian akan menjadi anak cantik karena memakai baju anak perempuan. Memangnya Damian mau kalau tampannya Damian sampai hilang hanya karena memakai baju princess? Adinda berusaha memberikan pengertian pada putranya. Untuk sejenak Damian terdiam. Bocah mungil itu nampak memikirkan perkataan sang momi, sebelum akhirnya ia pun menggeleng sebagai tanda penolakan. Dakmi, Mian Dakau, tidak momi, Damian tidak mau. Sahutnya dengan menggelengkan kepala. Nah, kalau begitu, Damian jangan memakai baju princess ya nak, baju princess itu untuk anak perempuan oke? Seru Adinda, agar Damian mau mengikuti didikannya. Otemi, oke momi, sahut Damian. Al yang menyaksikan bagaimana istrinya Adinda memberikan pengertian dan menenangkan putranya yang sedang rewel itu benar-benar telah membuat hatinya menghangat. Al sangat kagum dan juga bangga pada istri mungilnya yang telah begitu sabar mengurus kedua anaknya. Dan Al sangat bersyukur akan hal itu. Terima kasih ya Allah, karena Engkau telah menghadirkan seorang wanita yang begitu baik dan penuh kasih sayang dalam hidupku, terima kasih. Batin Al bersyukur. Malam sejuk telah menyelimuti di hampir setiap celah kota di ibu kota. Rutinitas makan malam pun tak pernah dilewatkan oleh sepasang suami istri yang sudah 4 bulan ini menjalani bahtera rumah tangganya. Kini Andrew dan juga sang istri Vita sedang menikmati makan malamnya, dan tak lupa malam ini sang mama Clara juga ikut menemani makan malamnya. Meski tanpa ditemani oleh Papa Yang, kegiatan makan malam pun berlangsung hikmat. Hingga hampir 20 menit mereka meluangkan waktu untuk makan malam bersama, barulah mereka bertiga selesai dari kegiatan makannya. Ma, malam ini Mama ingin menginap di sini? Tanya Vita pada sang mama mertua. Sepertinya iya nak, Mama akan menginap di sini malam ini. Sebenarnya Mama ingin pulang sendiri ke rumah, tapi Papa kalian melarang Mama pulang malam ini, karena besok pagi Papa kalian akan datang ke sini. Sahut Clara menjelaskan. Andrew? Panggil Clara. Iya Ma. Sahut Andrew. Mama ingin, besok sore setelah kamu pulang dari kerja, Mama ingin kamu memeriksa menantu Mama ini ke dokter kandungan. Seru Clara langsung pada intinya. Dek. Vita sangat terkejut bukan main. Apa maksud dari mama mertuanya yang menyuruh agar dirinya diperiksa ke dokter kandungan? Ma, maksud Mama Vita hamil? Tanya Andrew dengan rasa terkejutnya. Mama Clara tersenyum. Mama sendiri masih belum tahu pasti nak, tapi setelah beberapa minggu ini Mama memperhatikan Vita, sepertinya istrimu ini kemungkinan besar sedang hamil. Sahut Clara dengan masih tersenyum. Sayang kamu hamil sayang? Aduh terima kasih sayang akhirnya kamu hamil. Seru Andrew bahagia dengan langsung memeluk istrinya. Tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari belah bibir Vita. Ia masih tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh mama mertuanya, bisa saja kan dugaan sang mama mertua salah. Sayang, besok aku akan mengantarmu ke rumah sakit, aku sudah tidak sabar ingin melihat baby kita di perutmu sayang. Lanjut Andrew, iya benar, benar sangat bahagia. Vita kenapa kamu diam nak? Kamu masih ragu jika kamu benar hamil? Tanya sang mama. Iya ma. Sahut Vita setelah cukup lama dirinya diam. Andrew pun mulai menguraikan pelukannya dari sang istri. Sayang kamu tidak perlu ragu, aku yakin jika yang mama katakan itu benar, buktinya kamu sering menginginkan sesuatu dan itu harus dituruti, dan satu lagi, kamu kan sudah 2 bulan ini tidak datang bulan, jelas Andrew dengan senyuman kebanggaannya.